Kalau kita kenali sedikit hakikat kesyirikan itu, menurut Imam As-Sanusi 895 Hijriah, dia adalah seorang teolog pembaharu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya dia menukil Syekh Ibnu Dihaq 611 Hijriah, seorang juga ahli tauhid ternama di abad ke-7 Hijriah. Dia mendefinisikan syirik sebagai idhafatul fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan perbuatan secara mandiri pada selain Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ini kata As-Sanusi dalam syarah aqidah ahli tauhid al-kubra. Jadi dia maksudnya adalah menganggap ada perbuatan yang secara mandiri dilakukan oleh selain Allah dan berefek tanpa ada campur tangan Allah sedikit pun. Sehingga secara penuh perbuatan itu disandarkan kepadanya. Wah, kalau ini definisinya gimana Ustaz Deden kira-kira? Fenomena animisme, dinamisme, materialisme, bahkan sampai kepada sekularisme dan liberalisme, kira-kira bagi Ustaz Deden ini mengandung unsur syirik nggak Ustaz Deden? Mengandung unsur syirik yang jelas syirik. Nah ini para ayat barangkali yang perlu kita dalami. Orang dulu memang bentuk kesyirikannya misalnya adalah membawa sesajen ke pohon tua untuk dua hal biasanya. Satu, membawa sesajen itu untuk selamatan kalau bahasa kita. Agar selamat dari bahaya, maka dia memberikan sesajen. Seakan-akan di sana ada zat, ada sosok yang al-darru gitu. Yang bisa menyertai Allah dalam mendatangkan bahaya. Atau bentuk selamatan lain adalah syukuran. Ada budaya-budaya di kita yang misalnya berterima kasih kepada penunggu. Itu orang dulu ya. Penunggu Gunung X. Ya, Gunung X misalnya, saya nggak tega untuk menyebutnya takut ada yang salah paham kemana-mana. Penunggu pohon X. Penunggu pohon X. Iya. Ada pohon penunggunya X menarik. Pohon ini, penunggunya batu itu. Ya. Ini orang kemudian melakukan praktek memberikan sesajen supaya sebagai bentuk kesyukuran atau terima kasih. Nah, bentuk terima kasihnya itu bukanlah dengan alhamdulillah sebetulnya, tapi karena dianggap di sana ada satu sosok yang dianggap bisa mendatangkan manfaat bagi kesuburan tanah, bagi kemudahan rezeki secara keseluruhan. Berarti dia meyakini di sana bahwa ada an-nafi' yang membersamai Allah, yang maha mendatangkan manfaat. Nah, ini para ayah perlu saya tekankan sedikit bahwa seringkali kalau kita ambil definisinya As-Sanusi di sini, idhafatul fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan perbuatan secara mandiri pada selain Allah yang maha suci dan maha tinggi misalnya. Nah, kemudian di sana ada banyak bentuk. Kalau saya sebutkan tadi misalnya baru dari sisi ad-dar, an-nafi itu cuma Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia seringkali tidak melekatkannya kepada Allah. Betul-betul saking takutnya pada ancaman selain Allah, membuat dirinya kehilangan pegangan. Sehingga kalau sekarang mungkin bentuknya tidak sama dengan yang dulu. Dulu itu sesajennya pakai, kalau orang kampungnya Ustaz Deden pakai apa dulu? Sesajennya.
Kalau di kampung saya kayaknya kakek saya pas saya lahir sudah nggak ada sejajan, Tad. Udah dibersihin ya? Udah dibersih. Ya. Tapi Ya jadi saya belum percaya. pernah lihat sesajen yang aslinya kayak gimana. Hmm. Ya kalau di kita barangkali banyak lah ya makanan-makanan yang ditaruh di atas tampah, di atas nampan dengan semua sesaji-sesajinya, ya, dengan bentuk makanan-makanannya itu. Entah sebagai bentuk permohonan keselamatan dari ancaman atau kesyukuran terhadap satunya kenikmatan, tapi tidak dijalankan dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lari kepada konteks kekinian, ya banyak sebetulnya yang orang-orang ini kehilangan pegangan di dalam hidupnya, apalagi di masa COVID-19 ini. Sehingga menggantungkan harapan kepada sesuatu selain Allah, begitu besar harapannya seakan-akan sesuatu yang selain Allah ini betul-betul bisa memenuhi harapannya. Nah, ini juga berbahaya. Iya. Sehingga upayanya itu mulai dari yang kelihatan positif sampai yang negatif. Yang positif misalnya, wah kalau saya tidak bekerja keras, kalau saya tidak kerja keras enggak mungkin saya bisa kaya ini. Maka saya harus kerja keras, kerja keras. Sebagaimana orang-orang di barat, Ustaz Deden, banyak yang bunuh diri pada akhirnya. Di negara-negara maju yang sangat mengandalkan rasio, yang sangat mengandalkan ilmu pengetahuan sehingga menuhankan rasionalitas, sehingga mengandalkan ilmu pengetahuan. Lahirlah kelompok-kelompok, misalnya kalau dulu dan sampai sekarang ada adalah kelompok Illuminati misalnya. Kelompok-kelompok Illuminati ini adalah kelompok-kelompok ilmuwan yang tidak percaya pada Tuhan, di mana ilmunya tidak terhubung dengan Tuhannya, tidak terhubung dengan akhiratnya. Dia berdiri sendiri dan ingin mengontrol dunia dengan ilmunya. Dan memang ketika akal manusia dipadukan dengan ilmu itu dahsyat. Dahsyat luar biasa. Ini yang membuat sebagian besar ilmuwan-ilmuwan barat yang rasional tidak percaya Tuhan alias ateis. Sehingga kalau kita orang-orang Indonesia mau jujur, saya sering ketemu ke negara-negara maju, saya tanya, mayoritas agamanya apa di sini Mas? Di negara ini. Ya secara KTP sih Ustadz agamanya Nasrani, tapi kalau lihat dari praktek hidupnya kayaknya mereka ateis gitu. Tidak beragama sebetulnya. Bahkan jauh dari yang disebut dengan nilai-nilai agama. Nah saya khawatir di antara kita tanpa terasa bisa saja terperosok kepada pola-pola ini. Kalau kita misalnya lihat juga definisi dari Ibnu Dihaq, kemudian memperinci bentuk-bentuk syirik, itu secara garis besar ada 3 kategori. Katanya menyandarkan perbuatan pada bintang-bintang, dan bahwasanya bintang-bintang itu berpengaruh pada alam yang di bawahnya, tumbuhan, hewan atau segala materi. Pada masa ini keyakinan semacam ini ada dalam ilmu zodiak dan astrologi. Jadi sangat percaya dengan perbintangan itu. Saya Ustaz Deden tahu nggak bintangnya apa? Enggak, Ustaz. Nggak tahu. Saya kalau pusing minumnya ada bintang khusus di situ. Obat pusing namanya. Bintang 7. Aduh nyebut merek Ustaz Deden nih. 7 bintang, Ustaz. Bintang. Iya, jadi percaya kepada zodiak. Percaya pada perbintangan. Yang memang kalau dikumpulkan kebetulan-kebetulan, kecocokan-kecocokan atau cocok logi ini, seakan-akan kok kayaknya apa yang digambarkan oleh majalah itu astrologi tentang astronomi itu kok kelihatannya astrologi benar. Ya. Nah, contoh kedua kemusyrikan misalnya.
menyandarkan perbuatan pada benda-benda dan bahwasanya perbuatan itu berikut efeknya adalah sebuah kewajiban yang pasti terjadi dan tak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Misalnya, meyakini bahwa api bisa membakar secara mandiri, makanan bisa mengenyangkan secara mandiri, pisau bisa melukai secara mandiri, dan seterusnya yang berkaitan dengan sunnatullah. Di sini bahaya. Insya Allah. Kira-kira kalau sampai di sini banyak di antara kita yang terperosok nih Ustaz Deden dalam Banyak Ustaz. kemusyrikan masa kini. Banyak Ustaz yang terperosok. Karena secara tidak disadari apa-apa yang menimpa dan yang terjadi selalu dikaitkan dengan sebab-sebab alam. Sebab-sebab usaha. Secara mandiri tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bocornya ban mobil. Iya. Itu karena paku. Kalau diperpanjang lagi, siapa yang nyimpen paku di situ? Kenapa orang datang ke situ menyimpan paku? Apakah orang atau terbawa angin atau tersapu? Atau kenapa juga yang bawa mobil juga pas banget bannya ke situ. Maka sebenarnya ketika sesuatu terjadi itu dari Allah dan tentu kalau itu buruk maka itu dimulai dari dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga diantaranya adalah menyandarkan perbuatan pada kehendak bebas manusia yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Jadi doktrin-doktrin kebebasan ini, sebagaimana kita ketahui, liberalisme adalah sebuah pikiran kebebasan di mana dia tidak mau ada ikatan-ikatan di luar dirinya yang mengikat kehendak dirinya atau kebebasan berpikirnya, dia tidak mau. Nah, tanpa disadari sebetulnya anak-anak kita yang hebat, yang kita sekolahkan, yang kita kuliahkan dengan biaya mahal, agar dia betul-betul menjadi mandiri dan berpikir bebas, dia sudah terjerumus dalam kemusyrikan. Liberalisme adalah pintu gerbang semua sampah-sampah ideologi yang bisa menjerumuskan manusia kepada sifat nir Tuhan, tidak merasakan adanya intervensi, tidak merasakan adanya kekuatan, bahwa yang mendominasi semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala.